Makin kesini, standar kamera HP udah naik gila-gilaan. Bukan cuma soal megapiksel, tapi detail, warna, sampai kemampuan foto di kondisi gelap, semuanya diuji secara serius. Dan disinilah peran DxOMark, platform yang sering jadi acuan buat nentuin siapa yang benar-benar punya kamera terbaik di dunia. Yang menarik, daftar terbaru mereka kali ini nggak cuma diisi nama-nama yang itu-itu aja. Halo Bray, gua Rio, reviewer gadget yang masih magang. Di video ini kita bakal bahas HP dengan kamera terbaik di dunia versi DxOMark 2026. Mungkin aja salah satunya bisa lu jadiin referensi kalau lagi cari HP baru. Semuanya di top list. Ini dia Xiaomi 17 Ultra. Dia dapat skor 165 di DxOMark, ranking 7 dunia. Emang sih bukan nomor 1, tapi speknya nggak main-main. Dia bawa sensor 1 inci yang gede banget buat ukuran HP, plus periskop terbaru 200 megapiksel. Zoomnya juga bukan gimmick, udah optik mekanis 75-100 mm, jadi hasil jauh masih tajam, bukan blur kacau. Buat foto gokil banget, skornya 170, video 157, portrait 159, dan telefoto 169. Ditambah night mode 3.0 bikin foto malam jadi kelihatan kayak setting film, bukan sekedar terang doang. Buat hasil foto dan videonya, nih nilai sendiri. Performanya juga ngebut tapi stabil karena dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jadi mau foto, video, atau edit langsung di HP, semuanya aman tanpa nge-lag. Tapi ya ada minusnya juga. Misalnya modul kameranya gede banget, bodinya jadi berat dan tebal. Ini bukan HP santai buat user casual dan aksesorisnya masih terbatas. Kalau suka, link pembelian ada di deskripsi. Lanjut ada Oppo Find X9 Pro, HP yang sekarang lagi duduk manis di peringkat 6 dunia versi DxOMark dengan skor total 166 poin. Yang paling gila, dia bawa telefoto 200 megapiksel Hasselblad plus zoom sampai 120 kali. Video juga nggak kalah niat, udah bisa 4K 120 fps log, artinya lu bisa ngedit warna kayak footage kamera mahal. Oppo juga kasih kapasitas baterai Monster 7500 mAh anoda silikon karbon yang punya pengisian 80 watt SuperVOOC. Soal performa, Oppo percaya ke MediaTek, pakai Dimensity 9500 yang bikin semua proses dari foto sampai rendering video bisa jalan ngebut tanpa drama. Salah satu kompromi dari ini HP mungkin di bodinya yang lumayan berat, UI-nya mirip iPhone banget, terus ada isu throttling, jadi kalau dipaksa kerja keras lama-lama bisa ngos-ngosan. Ditambah aksesoris telekonverternya juga mahal plus ribet. Di ranking kelima, kamera HP terbaik di dunia ada Vivo X200 Ultra. Dan yang bikin ngeri, skor fotonya 173, hampir sempurna. Kamera utama 174 dan telenya 140/140. Itu full dan gak ada ampun. Zoom jauh tapi tetap tajam. Video juga gak main-main. Skornya 156, bisa 4K 120 fps. Buat dipakai ngonten, ini udah level serius. Dapurnya
Karena ditenagain Snapdragon 8 Elite, chipset yang sekarang bisa dibilang paling buas. Skor Antutunya aja nyentuh 3,3 juta lebih, jadi jelas bukan cuma jago di kamera, tapi juga ngebut buat semua kebutuhan. Lagi-lagi kekurangannya ada di bagian bodinya yang cukup bongsor dan berat. Jadi bukan tipe yang nyaman buat dipakai satu tangan lama-lama terus kalau dipakai rekam video berat, apalagi 4K 120 fps. Terus aksesorisnya juga masih terbatas dan fiturnya kadang beda tiap region. Oh iya, harga bekasnya juga bisa turun lumayan cepet. Itu perlu diingat juga. Yang duduk manis di peringkat 4 ada iPhone 17 Pro dengan skor total 168 poin. Kamera utamanya dapat skor 175, artinya detail, warna, sama dynamic range-nya itu gokil banget. Videonya nggak usah ditanya, 172 poin, bahkan nyentuh skor maksimal di kelasnya. Jadi kalau lu tipe yang doyan bikin konten, hasilnya udah pasti stabil, tajam, dan sinematik banget. Tinggal rekam, upload, baca Quran. Bukan, itu Aldi Taher. Tinggal rekam, upload, beres. Telefotonya juga masih solid di 141 poin, cukup buat zoom tanpa drama pecah-pecah. Hasil foto dan videonya silakan nilai sendiri. Di balik performanya yang ngebut, ada isu panas alias overheating yang kadang muncul pas dipakai berat. Free aluminiumnya juga katanya bisa ngalamin oksidasi warna, jadi lama-lama ada perubahan tampilan. Sinyalnya juga kadang gak konsisten dan kayak biasa aksesorisnya dijual terpisah. Itu khas Apple banget. Lu bisa cek harga update-nya lewat link di deskripsi. Di posisi ketiga ada Oppo Find X8 Ultra yang punya performa udah kayak kamera pro yang nyamar jadi HP. Oppo bawa kolaborasi kamera bareng Hasselblad yang bikin warna foto lebih hidup. Jadi tone warna, dynamic range, sampai karakter fotonya kerasa lebih mahal. Bokehnya bahkan nyentuh 175 dari 180 yang artinya efek blurnya itu udah nyaris kayak kamera DSLR. Terus bagian zoom ini juga nggak main-main. Skornya 151 dari 159 ditambah lensa 200 megapiksel yang bikin lu bisa ngezoom jauh tanpa kehilangan detail. Masuk ke video, ini juga sadis. Skor 166 dari 172. Stabil, tajam, dan warna tetap konsisten. Buat lu yang doyan bikin konten atau YouTube, ini udah kayak bawa kamera profesional tapi masuk kantong. Yang perlu dinotis, unit seri ini masih langka, kamera belakangnya gede banget, kamera selfie masih fix fokus, dan ekosistem belum seluas brand lain. Lanjut Vivo X300 Pro. HP ini sekarang lagi jadi monster di dunia kamera HP dengan skor 171 poin di DxOMark, duduk manis di peringkat kedua dunia. Kamera utamanya 50 megapiksel tapi bukan kamera biasa. Ini udah pakai sistem gimbal grade stabilization, jadi kalau tangan lu goyang dikit hasilnya tetap kalem. Ada juga kamera telefoto 200 megapiksel dengan teknologi Zeiss APO.
Ini penting banget karena dia bisa ngurangin cacat warna alias chromatic aberration. Jadi zoom jauh tetap tajam, warna nggak pecah, dan detail masih kebaca jelas. Buat video, dia udah bisa 4K 120fps Dolby Vision HDR. Artinya video lo bukan cuma smooth, tapi juga punya warna dan dynamic range yang lebih hidup. Sinematik banget, tinggal niat aja bikin kontennya. Yang jadi kekurangan paling di processing fotonya yang kadang terlalu agresif. Jadi hasilnya sih emang cakep, tapi kadang agak dipoles berlebihan. Dan yang paling nyesek, HP ini tuh bukan tipe yang bisa diutangin. Ini dia King Huawei dengan seri Pura 80 Ultranya yang jadi kamera HP terbaik di dunia versi DxOMark dengan skor total 175 poin. Di kategori foto, dia nyentuh 180/180. Kamera utama bahkan tembus 184 poin dan potretnya di angka 169. Ini bukan sekedar bagus, ini levelnya udah deket ke batas maksimal penilaian. Huawei juga nggak cuma ngandelin sensor gede, mereka bawa teknologi lensa switchable telephoto, jadi satu kamera bisa punya dua karakter zoom yang beda-beda. Ditambah juga dia punya sensor 1 inci ultra lighting HDR. Nih hasil foto dan videonya. Secara desain juga mewah banget, modul kameranya langsung nunjukin identitas flagship dan feel premium yang beda dari kebanyakan HP. Di Indonesia, Huawei juga kasih layanan premium, jadi experience-nya nggak cuma dari produknya, tapi juga after sales-nya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangin sebelum lu mantep beli HP ini. Karena masih tanpa Google Mobile Service, beberapa aplikasi mungkin butuh penyesuaian, terutama buat pengguna di Indonesia. Kalau suka, link pembelian ada di deskripsi. Itu official store dan garansi resmi. Itu dia top list HP-nya. Kalau ada yang naksir salah satunya, bisa lu cek link pembelian di deskripsi bawah. Tenang aja, semua link di video ini udah garansi resmi dan official store. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out.